to the Fruit World. Aku Strawberry dan namaku Berry. Aku adalah Anggur dan namaku Lulu. Senang sekali ya, di sini ada banyak buah-buahan. Ada jeruk, durian, apel, dan buah-buah lainnya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Teman-teman bisa tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mau bersuka cita memuji-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Berry, aku punya ide. Yuk kita main fruit puzzle. Wow, menyenangkan sekali. Ayo kita main bersama-sama. Oke, gambar pertama. Ayo kita buka salah satu puzzle-nya. Oke. Wah, apakah ini? Warnanya hijau. Lalu ada kerutan-kerutan di atasnya. Kayaknya aku tahu. Ini melon. Iya benar, ini adalah melon. Yeay, sekarang giliranku ya. Oke. Mari kita buka salah satu puzzle-nya. Lulu dan adik di rumah, apa kalian bisa menebaknya? Warnanya merah dan kulitnya halus bersih. Wah, apakah ya itu? Apakah apel, jambu air, cherry? Wah, apa ya? Lulu, kamu cuma bisa sebutkan satu nama buah. Silakan pilih. Oke, aku sudah pilih salah satunya. Itu pasti buah cherry. Cherry, apakah benar? Kita cek bersama-sama ya. Oh no, ternyata salah. Itu apel. Oh, ternyata jawabannya apel. Aduh. Oke, giliranku lagi ya. Oke. Yuk kita buka salah satu puzzle-nya. Oke, buah apakah ini? Warnanya coklat. Terus ada duri-duri di atas. Oh, aku tahu. Ini king of fruits. Durian. Iya benar, ini adalah buah durian, king of fruit. Yeay, yang terakhir soalku ya. Oke. Kita balik salah satu puzzle-nya. Kira-kira buah apa ini? Warnanya ungu seperti aku dan bulat-bulat seperti aku. Itu kan aku, Anggur. Haha. Wah, good job. Adik-adik di rumah kalian juga good job. Kalian sudah menebak semua jawabannya. Oke, kita sekarang mau melakukan yang lebih seru lagi. Let's praise Jesus. Hai adik-adik, mari kita menari bersama-sama buat Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan Roh Kudus tentunya. Ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Mari kita bersama-sama menyanyi. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari dari depan. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari seperti Daud menari. Yay! Kids, I want to hear you singing, shouting this song, okay? This is the day. This is the day that the Lord has made.
I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Come on! This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Everyone, get ready to sing and dance, come on, even better than before. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Yeay! Adik-adik semua, mari kita puji Tuhan sama-sama. Ikuti gerakan kita ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ikutin gerakan kita ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shout haleluya. Let us come deeper into the Lord's presence, to come
to his majestic place. Let's sing together. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And always sing. How great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? And always sing. How great is our God? Oh, how great you are, great you are. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And always sing. How great is our God? Oh, let's worship Him and come into His presence. How great you are, Lord. You are here in our life. Thank you, Lord Jesus. Oh, let's sing. Name above all name, you are worthy of all praise, and my heart will sing. How great is our God? His name is above all names. With me, kids. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing. How great is our God? How great, how great is our God? How great. Sing with me. Sing it with all of your heart. It's our God, and always sing. How great is our God? One more time with your hands lifted up. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And always sing. How great is our God? And always sing. How great is our God? And always sing. How great is our God. Berry, Lulu, kalian ngapain? Kita sedang bermain, Ma. Iya, lagi seru nih, Anti. Mama mau ajakin kalian untuk bersihin kebun ini. Kita ambilin semua daun-daun kering di sini dan juga kita mau ambil petik buah. Tapi Ma, kita ini lagi bermain.
Yah, kan kalian mainannya udah lama. Kalian bisa main lagi nanti setelah bantuin mama bersihin kebun ini. Sekalian sambil olahraga biar sehat. Nanti kalau sudah selesai, mama bakalan bikinin kalian makanan kesukaan kalian. Oke. Oke. Panas di sini, kotor, banyak debu. Kenapa? Gatel. Kenapa, Berry? Aku nggak suka di sini. Panas. Kenapa mamaku suruh bersihin tempat ini? Sebaiknya kamu beritahu ke mamamu, Berry, daripada kamu marah-marah. Kamu juga loh, lagi garuk-garuk tanganmu. Aku nggak suka. Aku nggak mau. Ada apa, Berry? Apa yang kamu tidak suka? Anti, Berry tidak suka di sini. Iya, aku nggak suka di sini. Aku benci tempat ini. Coba Berry jelasin ke mama, kenapa Berry nggak suka di sini? Kan kalian berdua suka mainan di sini sering biasanya. Di sini panas, kotor, apalagi buat gatal. Sini coba mama lihat. Oh, ini bukan karena panas. Mungkin kamu habis kena ulat bulu. Tapi nggak apa-apa, mama kasih obat ya. Oke. Maaf ya, Ma. Tadi aku marah karena nggak boleh main. Lalu gatal ini yang buat aku tambah marah. Iya, lain kali jangan marah-marah ya. Kamu harus katakan apa yang jadi isi hatimu. Kamu harus katakan biar mama itu tahu. Kalau enggak, mama juga nggak tahu kenapa kamu marah-marah. Oke, lain kali kalau ada sesuatu harus dikatakan dengan baik ya. I will talk it out nicely. Anti, aku ada sesuatu yang saya harus katakan. Ada apa, Lulu? Saya tidak bisa membersihkan kebun ini lagi karena saya harus segera pulang. Mamaku lagi tunggu saya. Kita lagi mau keluar. Loh, Lulu kok baru ngomong sekarang? Dulu omong sekarang karena dulu nggak tahu gimana ngomongnya sama Anti. Dulu maaf ya. Iya, kalau kalian tuh tidak ngomong apa yang jadi isi hatinya kalian, orang lain juga nggak akan ngerti. Jadi lain kali kalian kalau ada sesuatu harus dikatakan. Jangan marah-marah, juga jangan diem aja sendiri. I will talk it out nicely. Yuk katakan sama-sama. I will talk it out nicely. Oke, sekarang Lulu cepetan pulang. Dan juga Berry, yuk kita pulang ke rumah juga cuci tanganmu. Oke. Shalom adik-adik. Wah, berjumpa lagi dengan Kak Danu di sini. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang mau diajar Tuhan untuk kami melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak punya sesuatu nih di sini. Nah, siapa yang tahu ini apa? Telepon? Bukan telepon. Apa ini? Sosis? Bukan juga. Ini bukan makanan. Ini namanya mikrofon. Ada yang tahu fungsinya apa? Mikrofon? Oh, tidak. Mikrofon bukan untuk mendengarkan. Itu kan telepon yang tadi. Salah lagi kalian. Mikrofon ini digunakan untuk kita berbicara di depan. Betul? Ketika kita menggunakan mikrofon, maka suara kita akan terdengar lebih jelas. Ya kan? Terdengar lebih jelas, lebih keras. Tapi kalau tanpa mikrofon nih misalkan yang di belakang tidak akan dengar suaranya kakak. Saat ini kakak juga pakai mikrofon nih, yang seperti ini kalau kalian lihat. Jadi kalian bisa dengarkan suaranya kakak saat ini. Tapi kalau kakak nggak pakai mikrofon, kalian nggak akan dengar suaranya kakak. Ya kan? Misalkan
Seperti itu. Nah, apa hubungannya hari ini firman Tuhannya dengan mikrofon ini tadi? Nah, seperti halnya mikrofon, kita menggunakan mikrofon supaya apa yang mau kita sampaikan dapat terdengar dengan baik. Hari ini kita semua mau belajar sama-sama bagaimana sih caranya supaya kita bisa menyampaikan isi hati kita supaya orang lain bisa tahu, mengerti isi hati kita, ya. Nah, seperti drama tadi sudah kita lihat. Drama tadi memberi kita contoh bagaimana sikap yang kurang tepat ketika mengutarakan isi hatinya kita. Ada yang tadi mengutarakan isi hatinya itu dengan marah-marah, ya kan? Tapi tidak mengatakan apa yang dia rasakan sambil marah-marah gitu. Yang kedua, diam saja. Padahal dia merasa tidak enak, merasa harus pergi misalkan, tapi dia diam saja. Nah, bagaimana caranya untuk kita itu mengatakan perasaan isi hatinya kita? Hari ini kakak mau bagikan 2 cara supaya kita bisa sama-sama mengutarakan perasaan kita, isi hati kita, dan orang lain bisa mengerti. Kakak punya gerakannya nih, semuanya sama-sama lakukan sama kakak ya. I will talk it out nicely. Oke, bisa? Sekali lagi ya. I will talk it out nicely. Oke. Nah, seperti tadi kakak bilang, kalau orang lain tidak mengerti perasaan kita kalau kita tidak menceritakannya, kita tidak mengungkapkannya. Jadi cara menyampaikan perasaan kita yang pertama adalah ceritakan perasaanmu. Entah kamu lagi sedih, atau kamu lagi marah, ya kan? Atau kamu lagi kecewa, atau kamu lagi senang. Orang lain gak akan tahu hal itu kalau kamu tidak menceritakannya. Misalkan waktu kamu merasa sedih, hari ini aku sedih karena sandwichku jatuh. Tapi kalau kamu tidak menceritakannya ke papa mama, misalkan kamu cuma pulang sekolah dengan wajah sedih, ditanyain, kenapa meme? Kamu tidak cerita dan berharap mama atau papa tahu, itu tidak akan mungkin terjadi, ya kan? Mereka tidak bisa baca pikiranmu, tidak bisa baca hatimu. Karena itu kamu harus menceritakannya. Katakan kenapa. Misalkan tadi ditanya sama mama, kenapa meme kok sedih? Iya mah, soalnya sandwichku tadi jatuh, terus meme gak bisa makan. Seperti itu. Jadi ceritakan kenapa. Ma, pa, aku sedih karena. Nah, kalian harus ceritakan apa yang membuat kalian itu sedih. Atau ketika kalian lagi jengkel sama teman kalian. Memang sih kalian mungkin ada yang saat ini masih online di rumah lagi jengkel juga karena tadi waktu di online teman kalian serobot-serobot, giliran kalian berbicara kalian kesel, kalian jengkel. Tapi kalian tidak mengatakan itu, tidak mengungkapkan itu. Kalian hanya banting-banting barang, banting-banting buku, brak-brak kayak Hulk gitu kan ya. Itu juga salah. Ketika papa tanya, mama tanya gitu, kalian cuma bisa banting pintu, banting barang, tendang sini, tendang sana. Kalian bukan Hulk, ingat kalian manusia diciptakan Tuhan spesial juga, ya kan? Ketika kita marah, kita bisa mengungkapkan alasan kenapa kita marah. Misalkan, iya nih, aku kesel sama temanku tuh. Gara-garanya tadi waktu aku berbicara, aku diserobot. Waktunya giliranku loh padahal. Nah, seperti itu. Kita harus berusaha untuk mengungkapkan perasaannya kita, apa yang kita rasakan, ya. Ketika kita sakit juga gitu, jangan diam saja. Karena kalau diam saja, orang lain tidak mengerti. Kita harus berani menceritakan, Ma, Pa, aku merasa sakit di bagian sini, atau aku merasa demam di bagian sini. Itu bisa kita ceritakan. Seperti yang Alkitab bilang loh adik-adik di Amsal 1 ayat ke-23b. Yuk kakak ajak ambil Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Amsal 1 ayat 23b bilang seperti ini. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Nah, Alkitab bilang seperti itu. Kalau kita harus mengatakan apa yang kita rasakan, ya, jangan diam saja. Kakak jadi ingat ada satu cerita di Alkitab tentang seseorang yang dia ini mengungkapkan apa yang dia rasakan. Lalu orang lain bisa tahu apa yang dia rasakan. Mau tahu ceritanya? Kita sama-sama lihat cerita Alkitab berikut ini.
Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Pada saat itu, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan dan meminta-minta sedekah kepada orang yang lewat di situ. Saat Bartimeus mendengar bahwa Tuhan Yesus datang dan melewati jalan itu, maka Bartimeus berteriak dengan sekuat tenaga, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang mengikuti Yesus mendengar Bartimeus dan merasa terganggu dengan teriakan Bartimeus. Mereka menegurnya supaya ia diam. Diam Bartimeus, jangan berisik. Tetapi Bartimeus tidak berhenti berteriak, bahkan semakin keras berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Setelah Bartimeus sampai di depan Tuhan Yesus, maka Yesus bertanya kepada Bartimeus, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Aku ingin sembuh. Aku ingin melihat. Tuhan Yesus melihat iman percaya Bartimeus bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan matanya. Hati Tuhan Yesus penuh belas kasihan dan berkata, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga mata Bartimeus dapat melihat kembali. Bartimeus dapat melihat apa yang ada di depannya. Ia bisa melihat Tuhan Yesus dan orang-orang di sekelilingnya. Bartimeus sangat bersukacita dan ia pun mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan. Nah, adik-adik, kalian sudah lihat kan cerita Bartimeus tadi? Bartimeus disembuhkan Tuhan Yesus, kenapa? Karena dia mau dan berani mengatakan apa yang dia perlukan, apa yang dia rasakan, tidak diam saja, ya. Nah, menurut kalian apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang Bartimeus itu rasakan atau butuhkan? Tentu Tuhan sudah tahu, ya kan? Tuhan itu maha tahu, dia mengetahui semuanya. Tapi waktu itu Tuhan mau supaya Bartimeus ini menceritakan perasaannya. Seperti tadi gerakannya kita, I will talk it out nicely, ya kan? Jadi Bartimeus ini menceritakan sendiri, Tuhan, aku butuh supaya aku bisa melihat, ya. Jadi tidak dengan Tuhan tahu kok apa yang Bartimeus ini rasakan, tapi Tuhan ingin supaya Bartimeus ini mengatakan sendiri apa yang dia rasakan. Nah, itu tadi yang pertama, bagaimana cara kita menyampaikan perasaan, ceritakan. Yang kedua adalah katakan dengan baik. Ya, katakan dengan baik ini dengan sikap yang baik, dengan perkataan yang baik, tidak dengan nada yang tinggi, dengan marah-marah atau teriak-teriak. Loh, tapi Kak, tadi Bartimeus itu teriak-teriak loh. Nah, beda cerita. Kalian harus bisa membedakan ya. Bartimeus tadi dia berteriak-teriak karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di tempat yang jauh. Kalau dia tidak berteriak, Tuhan Yesus tidak akan bisa mendengarkan. Betul tidak? Sama seperti kalian, misalkan kalian panggil teman kalian, misalkan kalau kalian pakai suara yang pelan, Stefanus, Stefanus, dia nggak akan bisa dengar. Kalian harus mengeraskan suara kalian supaya Stefanus yang di sana bisa mendengarkan. Betul? Hey Stefanus, bye Stefanus, ya kan? Seperti itu. Jadi kalian harus mengeraskan suara, sama seperti Bartimeus tadi. Nah, kalian juga mungkin boleh menggunakan suara yang lebih keras ketika apa? Misalkan ketika kalian memimpin doa, entah itu di kelas, entah itu waktu nanti kita sudah kembali di gereja anak, kalian ditunjuk kakaknya untuk berdoa. Nah, itu boleh dengan suara yang lebih keras, ya.
Tapi ketika Bartimeus ini, Tuhan Yesus menghampiri Bartimeus, apa yang dia lakukan? Apakah Bartimeus tetap berteriak-teriak? Oh, tidak. Bartimeus menyampaikan apa yang dia butuhkan dengan sopan, ya, dengan sopan, tidak berteriak, tidak dengan membanting-banting barang atau maupun membanting tongkatnya misalkan, tapi Bartimeus menyampaikan dengan sopan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyembuhkan Bartimeus. Nah, dari cerita Bartimeus tadi kita belajar untuk kita ini bisa menyampaikan perasaan kita dan katakan itu dengan baik, dengan sikap yang baik. Semua pasti bisa, oke? Katakan sama-sama kakak sekali lagi. I will talk it out nicely. Oke? Nah, sama ini kakak mau sampaikan. Ketika kita sudah menceritakan perasaan kita menceritakan dengan kita mengatakannya dengan sikap yang baik. Kita bisa menceritakan itu kepada orang yang tepat. Jangan ceritakan ke semua orang. Oh, kalian pikir semua orang harus tahu apa yang kalian rasakan. Kalian cerita ke sini sana. Jangan seperti itu. Tapi ceritakan pada orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa dipercaya. Contohnya papa mama ataupun guru. Jadi kalian bisa ceritakan itu ke mereka. Nah, kenapa sih Kak nggak boleh cerita ke orang sembarangan? Takutnya orang-orang itu mereka akan ceritakan lagi ke yang lain, akhirnya menciptakan namanya gosip ataupun berita bohong. Nah, nggak enak loh itu, ya kan? Jadi kalian harus ceritakan perasaan kalian dengan cara yang baik ke orang yang tepat juga. Papa mama salah satunya. Papa mama bisa keep secret rahasianya kita, ataupun guru juga bisa keep secret dan tidak akan membocorkan kemanapun. Oke? Kakak percaya kalau kalian bisa lakukan hal ini, kalian bisa berbicara dengan sopan, dengan baik, mengungkapkan perasaan kalian dengan baik. Oke, katakan sekali lagi untuk terakhir kalinya sama-sama kakak. I will talk it out nicely. Oke, kakak ajak semuanya tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang mau memperkatakan perkataan yang baik, mengungkapkan isi hati kami dengan baik. Ya Tuhan, kami tahu kami masih banyak kekurangan. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa belajar untuk memperkatakan isi hati kami, menyampaikan apa yang kami rasakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadi angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai engkau kemanapun kau pergi, yang membuat berhasil setiap apapun yang kau lakukan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Hai, wow, berjumpa lagi di Activity. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat ini keranjang buah. Ya, karena di bulan ini kita akan sama-sama banyak bertemu dengan banyak buah ya. So, kita akan buat keranjang buah. Siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan, yaitu stick ice cream. Bahan utamanya stick ice cream dan botol bekas ya. Di sini kakak menggunakan botol bekas ukuran kira-kira 600 ml, lalu dipotong sekitar 11 sampai 12 cm. Ingat, pada saat memotongnya gunakan cutter dan pastikan ada orang tua yang membantunya. Oke, dipotong sampai jadi ini. Ya, kalau sudah, kita akan mulai memasang stick ice creamnya. Nah, caranya tempel stick ice cream dengan menggunakan double tape atau dengan menggunakan lem tembak juga bisa ya. Di sini kakak menggunakan double tape, tempelkan, terus tempelkan. Oke, kalau sudah tempel ini semua stick ice creamnya sampai penuh dan jadilah ini. Ya, sudah penuh. Kalau sudah penuh, kita akan membuat handle-nya ya, atau pegangannya. Nah, caranya ambil stick ice cream lagi, kita tempelkan kira-kira setengah ya.
Ya, nih boleh kalau mau pendek disesuaikan aja ya dengan apa yang kalian mau. Oke, nih. Lalu sisi yang seping. Oke, kalau sudah, kita akan membuat bagian atasnya ya. Caranya ambil stick es krim yang tadi yang sama, lalu potong ukuran 7 cm. Ya, di sini kakak sudah siapin ukuran 7 cm. Lalu kita tempelkan. Nah, di sini kakak akan menempelkan dengan menggunakan isolasi. Tapi ya ini ada tips nih supaya keranjangnya adik-adik semuanya kuat. Adik-adik bisa menggunakan lem tembak. Ya, karena kalau menggunakan lem tembak sudah pasti kuat. Tapi ingat, kalau pakai lem tembak minta bantuan papa atau mama atau siapapun yang bisa. Ya, karena itu panas. Oke. Seperti ini. Ya, ini sudah jadi handle-nya. Lalu kita akan tuliskan big message kita hari ini. Ya, kakak menggunakan kertas ukuran kira-kira 4 cm. Lalu panjangnya 25 cm kira-kira. Ya, kalian boleh menyesuaikan mau besar mau kecil, terserah adik-adik semuanya. Lalu kita akan tempelkan ke keranjang buah kita. Di sini kakak taruh di tengah, tempelkan di tengah. Talk it out. Iya, big message kita hari ini. Lalu kalian bisa mendekor keranjang buah kalian dengan kreasi sesuai dengan kreasi kalian ya. Bisa dengan stiker atau gambar-gambar. Nah, di sini kakak menggunakan stiker. Nah, ya. Oke, kalian pasti bisa membuatnya. Dan good job semuanya. And God bless you. Sekarang aku tahu mengatakan perasaanku ke orang lain dengan baik dan tidak marah-marah, apalagi berteriak-teriak. I will talk it out nicely. Aku juga belajar untuk mengatakan perasaanku, tidak hanya disimpan dalam hati atau diam saja. I will talk it out nicely. Yuk kita katakan sekali lagi ya. I will talk it out nicely. Lulu, gimana buah-buahan yang lainnya? Iya ya, yuk kita cari mereka. Tunggu, sebelum kita cari mereka, kita harus berpisah sama teman-teman dulu. Teman-teman juga mau berkenalan dan bermain dengan buah-buah lainnya kan? Nantikan ibadah online minggu depan ya. See you and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.